Seseorang akan mengakui dan mengikuti sebuah kebenaran jika itu menguntungkan baginya. Allah selalu berpihak dan akan memenangkan kebenaran. Kebenaran dipandang dari sudut untung rugi secara material atau sering disebut dengan social exchange theory. Seseorang akan mengakui dan mengikuti sebuah kebenaran jika itu menguntungkan baginya, dan dia akan menjauhi jika merugikan. Dalam surat Al-Hajj ayat 11, berdasarkan beberapa ayat di Al-Quran, dapat disimpulkan yang pertama, kebenaran itu yang datangnya dari Allah. Surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Orang yang bertakwa dijauhkan dari keraguan pada kebenaran karena berpedoman pada petunjuk dari Allah. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Kedua, Allah selalu berpihak dan akan memenangkan kebenaran. Dalam surat Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil pasti akan lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Yang ketiga, larangan mencampur adukkan yang benar dan yang salah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Manusia beriman harus mempercayai dan mengikuti kebenaran dengan penuh konsisten atau kafah. Hal tersebut tercermin dalam doanya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak betul kebenarannya dan kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah yang batil itu tampak betul kebatilannya sehingga kami bisa menjauhinya. Yang keempat, kebenaran itu harus diyakini dan ditaati. Dalam surat Al-Hajj ayat 54 Allah berfirman, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq mir rabbik fayu'minu bihi fatuhbitalahu qulubuhum. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah hak dari Tuhanmu dan mereka beriman dan tunduk hati kepadanya. Yang kelima, larangan berpaling dari kebenaran. Allah mengingatkan dalam surat Yunus ayat 32, famadza ba'dal haq illa dhalal fa anna tusrafun. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Rasulullah pernah memberikan contoh ucapan untuk kita semua, qulil haq walau kana murron. Nyatakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Yang bisa menjadikan seseorang berpaling dari kebenaran adalah ketika ada kesombongan dalam dirinya. Al-kibru batarul haq, yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Kita renungkan nasihat Jalaluddin Rumi, dia mengatakan mata hati punya kemampuan 70 kali lipat untuk bisa melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Maka pertajam hati kita dengan selalu mendekat kepada Allah. Semoga Allah akan selalu membimbing kita.